Oke ya, jumpa lagi dengan saya Aswar dalam program Beda Buku Letting Go. Jadi teman-teman yang beli buku Letting Go lewat tim PCI itu akan mendapatkan beda buku secara keseluruhan per paragraf gitu. Satu video itu berisi 2-3 paragraf. Mari kita mulai di paragraf selanjutnya. Oke, bismillah ya. Kita mulai lagi di paragraf yang keberapa nih ya. Pokoknya pada paragraf yang ini ya. Pada paragraf yang ini. Jadi ini jadi Frank Grace itu kan dia awalnya kan ragu. Keraguan lebih pada meragukan dirinya, jangan sampai jatuh lagi pada pengalaman atau jatuh lagi seperti pada pengalaman sebelumnya gitu. Ya, setelah dia mempelajari pendekatan Hawkins ya, setelah berkonsultasi langsung ya dengan Hawkins. Jadi Frank Grace itu tidak sekedar membaca buku, tetapi juga mendapatkan pemahaman lebih jauh lewat pertemuan langsung dengan Hawkins gitu. Ya, pada akhirnya ya yang meyakinkan saya ya, kata Frank Grace, tentang kebenaran karyanya adalah transformasi dalam kesadaran fisik dan non fisik saya. Jadi memang orang itu kalau tidak mengalami sendiri ya itu kan susah juga kita mau mencoba membungkam keraguan gitu. Jadi cara terbaik untuk membungkam keraguan adalah dengan mengalami secara langsung. Di sini dia ada fakta-fakta empiris yang tidak bisa saya ingkari gitu. Jadi setelah menerapkan pendekatan letting go ya, pendekatan yang berbeda tentunya dengan pendekatan mekanisme no pain no gain ya. Dia sembuh dari kecanduan yang sebelumnya itu tidak mungkin diatasi gitu. Jadi untuk kecanduan ini dia telah melakukan banyak upaya ya. Tetapi ya kambuh lagi baru setelah dia benar-benar menerapkan mekanisme letting go baru dia sembuh dari kecanduan. Terus juga sembuh dari beberapa alergi ya. Nah, ini mungkin teman-teman yang punya alergi ya bisa coba mekanisme letting go ini. Terus terlepasnya atau hilangnya ya kekesalan yang lama saya pendam. Jadi ada kemarahan yang dipendam itu ya. Setelah memahami mekanisme letting go, itu ya hilang sendiri perilaku seperti kekesalan yang terpendam tadi. Tidak hanya, jadi inilah bedanya gitu ya antara mekanisme spiritual dengan mekanisme yang non spiritual gitu. Jadi kalau di mekanisme usaha no pain no gain, masalah-masalah ini kan ditanganinya satu persatu ini. Kecanduan terapinya sendiri, alergi terapinya sendiri ya. Terus detox emosi terapinya sendiri. Tapi kalau dalam pendekatan
spiritual ya tidak begitu. Dia sistemik. Jadi ya asalkan tuh kita mengalami progresif kesadaran, maka masalah-masalah tadi akan hilang dengan sendirinya. Bukan hanya itu, juga kemampuan untuk melihat berkah tersembunyi dalam berbagai trauma kehidupan yang telah saya lalui. Jadi dia selain masalah-masalahnya hilang, kemampuan atau kemawasannya pada keilahian itu, atau kemawasan pada hadirnya keilahian itu meningkat gitu. Terus ketakutan-ketakutan yang seumur hidup dia alami, serta gangguan kecemasan yang sangat membatasi karir dan kehidupan pribadinya, itu ya selesai gitu. Jadi mungkin teman-teman yang misalnya ini yang punya masalah GERD ya, gangguan kecemasan, yuk coba dalami mekanisme letting go ini. Tetapi ini bukan seperti terapi ya. Jadi letting go itu bukan seperti kita menerapi. Kalau nerapi itu kan kita fokus untuk mengatasi gangguannya. Tetapi dalam letting go itu kita fokus membebaskan diri kita dari dualitas kesadaran gitu. Seperti itu. Jadi ini memang perspektifnya berbeda gitu. Terus selesainya beberapa konflik batin yang terkait dengan penerimaan diri dan tujuan hidup. Lah ini yang paling penting malah. Penerimaan diri dan tujuan hidup. Sebenarnya banyak orang itu ya sulit mencapai sesuatu karena konflik batin mengenai penerimaan diri dan tujuan hidup. Kita tentu sadar ya, mengapa kita kan secara intuitif itu menyadari bahwa diri kita ini kan berangkat dari fase yang tak berdaya, yang lemah gitu. Nah, ketika kita menyadari bahwa diri kita itu lemah, tak berdaya, itu kan tidak mungkin kita berani ya menetapkan tujuan hidup. Itu namanya konflik batin. Ya ini juga saya ngalamin ya. Ketika saya bisa mendamaikan konflik batin mengenai penerimaan diri dan tujuan hidup itu, maka ya disitulah awal dari lompatan kehidupan baru saya gitu. Terus ini lagi dia ya mengalami lagi terobosan-terobosan besar pada tingkat fisik dan non-fisik yang secara nyata dapat dilihat. Tidak hanya oleh saya sendiri, melainkan juga oleh orang-orang di sekitar saya. Jadi artinya apa yang dialami, transformasi yang dialami oleh Friend Grace ini itu tidak bisa disangkal. Ya toh. Dan itu menimbulkan decak kagum ya pada orang-orang sekitarnya. Kok kamu bisa berubah sekarang gitu kan? Nah, ini kan seperti saya dulu. Dari pengangguran tahu-tahu punya bisnis. Loh kok bisa begitu? Lah itu kita menerapkan mekanisme letting go gitu. Makanya ini Friend Grace ya menulis kata pengantarnya ini, jika ada orang yang bertanya-tanya seperti itu, dia akan pasti menyarankan orang tadi untuk membaca buku Letting Go ini. Buku ini memaparkan proses batin dari transformasi yang saya alami setelah membaca buku-buku Hawkins sebelumnya. Gitu. Jadi ini sebuah testimoni ya, sebuah testimoni. Kita lanjut di paragraf berikutnya. Jadi letting go ini menyediakan roadmap menuju kehidupan yang lebih bebas bagi siapa saja yang bersedia melakukan perjalanan batin. Jadi memang pendekatan letting go ini pendekatan from inside out. Jadi semakin kita mengalami penemuan-penemuan diri, maka dunia eksternal itu akan menjadi mudah ya. Hidup akan berubah menjadi lebih baik jika Anda menerapkan prinsip-prinsip yang diuraikan di dalam buku ini gitu.
Tidak sulit kok memahami prinsip letting go ini, apalagi mempraktekannya itu mudah. Ya, tidak memerlukan biaya sebesar pun, asalkan memang sudah paham ya basicnya gitu. Dan tidak membutuhkan pakaian khusus atau berpergian ke sebuah negara yang eksotis. Jadi ya, kan banyak tuh ya metode-metode pengembangan diri yang membutuhkan pakaian khusus, yang membutuhkan teknik tertentu, ya toh, yang memerlukan syarat gitu. Dalam letting go itu, yang penting Anda bersedia untuk melepaskan keterikatan pada pengalaman-pengalaman hidup Anda sendiri. Bersedia untuk melepaskan sikap duel dengan dualitas dalam diri Anda sendiri. Gitu. Itu aja syarat-syaratnya. Tidak sulit. Lebih pada ke arah sikap kita. Jadi, ini penting ya. Kebanyakan orang itu yang bermasalah, entah itu bermasalah secara finansial, kesehatan, sosial, emosi, atau macam-macam, itu bisnis dan karir itu misalnya. Ketika orang bermasalah, maka kecenderungan pertama yang terlihat itu adalah dia ingin mengubah dunia gitu. Nah, letting go ini, mekanisme letting go mengarahkan kita stop berpikir mengubah dunia. Itu sebenarnya adalah Anda melawan dualitas Anda sendiri. Maka dari perspektif ingin mengubah dunia menjadi kemudian tuh penemuan diri, itu dalam letting go seperti itu ya. Oke, kita lanjut di paragraf yang berikutnya. Jadi seperti yang dijelaskan Dr. Hawkins, bagian kecil dari diri kita itu melekat pada yang kita kenal. Artinya terjebak pada fakta. Ya toh? Terjebak pada fakta. Saya punya teman yang tiba-tiba bangkrut dan punya utang, itu sangat sulit baginya untuk melepaskan diri dari ingatan bahwa saya telah rugi, saya harus menghadapi konsekuensinya. Gitu. Jadi pada orang-orang yang bermasalah, itu pasti dia melekat pada fakta. Melekat pada fakta. Tak peduli meskipun menyakitkan itu atau tidak efisien. Nah, ini ego itu kalau masih dikuasai dualitas, nalar itu kalau masih dikuasai dualitas, maka dia akan terus melekat pada fakta ya. Meskipun fakta tadi itu menyakitkan atau menyiksa dirinya, dia nggak peduli. Nah, ini bahayanya itu kalau kita tidak memahami mekanisme spiritual untuk melampaui dualitas. Ya, ini mungkin tampak aneh, tetapi diri kecil, ego dan nalar ya yang dikuasai dualitas sebenarnya menikmati kehidupan yang melarat dan semua kenegatifan yang menyertainya. Lah, ini bahayanya. Kalau diri kita itu yang tumbuh adalah oposisi dari kesejatian, oposisi dari fitrah kita yang tumbuh, maka oposisi ini akan mencintai kehidupan yang melarat dan semua kenegatifan yang menyertainya. Nah, itu bahayanya ya. Merasa tidak layak, merasa tidak berguna, menghakimi orang lain dan diri sendiri, sikap berlebih-lebihan, ingin menang dan benar sendiri, meratapi masa lalu gitu, takut pada masa depan, memelihara luka batin, tamak pada kepastian, dan mencari cinta alih-alih memberikannya. Lah, itu bahayanya kalau kita tidak mampu melampaui dualitas yang menguasai ego dan nalar kita. Oke, saya kira pada video ini cukup. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya.